Jelaskan mekanisme sistem first in, first out, dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. First in, first out itu untuk tata letak barang, Mbak. Barang yang paling tua diletakkan di paling atas, susunannya yang dari yang paling tua gitu, nah, tangganya sampai yang paling muda, barang baru masuk. Apa tadi, Mbak, soalnya lagi? Sebentar. Jelaskan ya, supaya barang yang Jelaskan keluar dan itu apa barang saja yang upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Tadi kan penjelasannya sudah Pian jawab. upayanya yaitu, Mbak, disusun di yang dari tangga yang paling tua dulu sampai yang paling muda. Jadi kalau mengeluarkan barang tuh, ngambil tangga yang paling tua dulu dari susunannya. Oke, kita lanjut ya Kak untuk soal kedua. Untuk soal kedua, coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stok opening secara berkala minimal 3. Terjadi plus minus. Stoknya jadi kok jadi ngelak lah. Stoknya jadi tidak terkontrol, bisa jadi kehilangan yang tidak terdeteksi, terus tuh terjadi kerugian. Oke, kita lanjut lagi untuk soal ketiga. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Barang jualan kah atau hadiah atau apa, Mbak? Ada barang nih loh Kak, Pian nemu barang ternyata pas dicek tuh tidak terdata ke dalam sistem. Nah itu biasanya Pian yang dilakukan apa? Misalnya kayak ada SN-nya atau emailnya dicek dulu di serial number transaksi report. Biasanya ada historinya itu dari mana, tapi misalnya kayak aksesoris yang tanpa SN, bisa dicek di inventory audit report dari mananya juga terus tuh diceknya lagi stok kita, yang saat ini itu ada lebih atau kada. Misalnya lebih biasanya ada ITR aja sih yang kada ketarik, atau ada yang dari cabang belum ITR kayak gitu, nah, Kak. Oke. Kita lanjut Kak untuk soal keempat. Mengapa barang shipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Soalnya kan barang shipping itu dia sudah aktif garansinya duluan, Mbak. Sudah jalan masa garansinya. Nah, jadi wajib dikeluarkan duluan. Oke, kita lanjut lagi ya Kak untuk soal terakhir. Jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu tetapi stok barang shipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayar? 50.000. 50.000 ya? Ya. Oke, untuk pertanyaannya sudah selesai ya Kak. Dari jawabannya tadi tuh ada sedikit yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama tadi mengenai mekanisme sistem first in, first out, dan apa saja upaya kalian untuk menjalankan sistem tersebut. Mekanisme sistem PIPO adalah mengeluarkan barang yang pertama kali masuk untuk dikeluarkan terlebih dahulu. Upaya yang harus dilakukan untuk menjalankan sistem PIPO adalah dengan memberi label tanggal masuk dan pengecekan persediaan stok juga. Tadi jawabannya betul aja. Terus lanjut untuk soal kedua, mengenai coba sebutkan apa saja dampak negatif jika staf gudang tidak melakukan stok opening secara berkala minimal 3. Tadi jawabannya sudah betul, ketidakakuratan stok yang dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan barang, terus kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan, risiko kehilangan atau pencurian barang yang tidak terdeteksi, dan bisa menyebabkan kerugian finansial akibat stok yang tidak terkontrol. Oke, terus lanjut untuk soal ketiga, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Yang pertama itu melakukan pengecekan di sistem SAP, bisa di inventory audit report untuk memastikan apakah barang tersebut sudah diinput atau belum. Setelah itu koordinasi ke tim PM terkait, apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift.
Dan setelah itu, wajib juga konfirmasi ke SM atau tim accounting untuk tindakan selanjutnya. Jadi koreksi itu aja sih, Kak. Biasanya Pian menanyakan lah, Kak, ke tim PEM terkait, apakah barang stok jual atau gift gitu. Intinya tuh kayak gini, ulun hampir gagang panglah menemui ke jadi biasanya langsung ke gudang-gudang yang bersangkutan aja biasanya kayak gitu. Nah, dan emang jarang kejadian kayak gitu. Nah, paling ngecek inventory audit itu tadi udah ketemu di mana kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi untuk soal keempat, mengapa barang chipping harus dikeluarkan terlebih dahulu pada saat ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Jadi jawabannya betul, selain barangnya yang sudah aktif, juga menghindari denda aging chipping ya, Kak. Oh iya. Terus untuk soal terakhir mengenai jika ada barang fresh yang dikeluarkan terlebih dahulu tetapi stok barang chipping masih ada, berapa denda yang kalian harus bayarkan? Denda yang harus dibayarkan itu sebesar 50.000 per unit. Tadi jawabannya betul aja juga. Oke, dari Ya, aku penjelasannya Mbak. apakah ada yang mau ditanyakan, Kak? Sudah. Oke, kalau sudah tidak ada lagi untuk tesnya sudah selesai ya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih.